Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rionaldo Nalangwera. Saya tinggal di Kepulauan Sangihe, perbatasan antara Filipina dan Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah kita harus tetap menguduskan hari Sabat atau tidak? Karena kan yang kita tahu bahwa Yesus hanya meniadakan hukum Taurat yang bersifat seremonial dan hukum sipil. Nah, tetapi di Yohanes 5 ayat yang keberapa itu, Yesus telah meniadakan hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa apa yang telah ditiadakan oleh Tuhan, kita tidak boleh untuk mengadakannya lagi. Seperti yang dikatakan di Yohanes, orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus bukan hanya karena ia telah meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengaku bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah yang mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita, itu berarti kita harus mencontohi teladan dari Yesus, di mana Yesus memberikan teladan bahwa ia telah meniadakan hari Sabat. Dan sebagai anak-anak Allah, kita harus menjalani apa yang dilakukan oleh Yesus. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Silakan pendeta. Ya, salam untuk saudara kita di Kepulauan Sangihe. Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat hargai pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan yang mempunyai suatu logika yang sangat baik. Walaupun tadi disebutkan Yohanes 5 dan tidak dinyatakan ayatnya di mana, tapi saya mau baca ayatnya. Mungkin Jeffrey tolong baca. Ayatnya itu ada di Yohanes 5 ayat yang ke Yohanes 5 16 sampai ayat yang ke 18. Oke, kita baca pendeta. Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Baik, terima kasih banyak. Apa yang terjadi pada hari itu? Menurut Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-9, hari itu adalah hari Sabat. Jadi memang ceritanya ini terjadi pada hari Sabat. Apa yang terjadi? Yesus berangkat ke Yerusalem. Lalu di Yerusalem, di dekat suatu pintu gerbang, ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Di situ ada seorang yang sakit lumpuh. Menurut kepercayaan orang-orang saat itu, kalau mereka melihat kolam air itu beriak atau bergoncang, maka siapa yang lebih dahulu cemplung ke dalam kolam itu, orang itu akan sembuh dari sakitnya. Ini ada orang yang sudah lumpuh dan sudah 38 tahun lamanya, menurut ayat 5. 38 tahun lamanya orang ini sakit. Selama dia sakit, tidak pernah ada kesempatan dia dulu yang lompat ke dalam Bethesda. Bahkan ada ayat yang lain di dalam Kisah pasal yang ketiga, di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh juga. Kenapa orang lumpuh ini berdiri atau bukan berdiri, mohon maaf. Kenapa orang lumpuh yang di dalam Kisah pasal yang ketiga ini ditempatkan dan hanya duduk
pada jalan yang menuju ke Bait Suci. Kenapa dia tidak datang ke kolam itu? Kalau memang kolam itu bisa menyembuhkan, kenapa ada orang lumpuh yang ditemukan dan banyak orang sakit yang ditemukan oleh Yesus dan dijumpai oleh rasul-rasul? Kenapa mereka ditemukan bukan di kolam tersebut? Contohnya, orang yang buta pada saat itu, ya, atau mungkin orang yang tuli. Kalau dia seorang yang tuli, chance-nya untuk sembuh, kalau mau mengikuti skenario tentang kepercayaan orang-orang saat itu bahwa kolam itu bisa menyembuhkan, maka orang yang tuli akan paling mudah sembuh. Karena dia bisa berjalan dengan baik, dia bisa melihat kalau air itu bergoncang, dia tinggal loncat saja begitu bergoncang dan dia sembuh. Tetapi ada juga orang-orang tuli yang Yesus temukan, tetapi mereka tidak ditemukan dekat dengan kolam Bethesda. Salah satu pelajaran dari cerita di Yohanes pasal yang kelima ini adalah bahwa Yesus berkuasa melebihi segala macam kuasa yang dipercaya oleh orang banyak. Kuasanya di atas segala sesuatu. Ini suatu kontras yang sungguh luar biasa. 38 tahun dia ada di sana, tidak sembuh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, Yohanes 5, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Inilah awal dari semua masalah. Sukacita bagi orang lumpuh yang sembuh adalah suatu kejengkelan dan suatu persungutan bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka mendapati bahwa Yesus melakukan penyembuhan itu pada hari Sabat. Dan bagi mereka, melakukan penyembuhan pada hari Sabat seperti yang Yesus lakukan bagi orang yang lumpuh itu, bagi mereka itu sama dengan Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat bagi orang-orang Yahudi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus betul-betul meniadakan hari Sabat? Kalau Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat, maka pada hari Sabat itu, pada waktu ia berjalan menuju ke Yerusalem, begitu orang itu sembuh, dia pulang. Tetapi karena itu adalah hari Sabat, maka di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14 mengatakan, kemudian Yesus bertemu dengan orang yang sudah sembuh itu dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Pada hari Sabat Tuhan Yesus pergi ke bait Allah. Di dalam ayat-ayat yang lain, contohnya Lukas 4 ayat 16, pada hari Sabat Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat. Dan di dalam ayat-ayat yang lain juga, ia pergi ke rumah ibadat. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-18? Saya baca sekali lagi. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah dua alasan menurut persepsi orang-orang Yahudi yang membuat mereka
akan membunuh Tuhan Yesus. Menurut persepsi mereka, Yesus telah meniadakan hari Sabat. Itu persepsi orang Yahudi. Tetapi kenyataannya, perdebatan atau argumen yang selalu terjadi antara Yesus dan orang-orang Yahudi bukanlah tentang hari apa hari ketujuh atau hari apa hari perbaktian. Tidak pernah tentang itu. Tetapi perdebatannya atau masalahnya selalu adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Hari Sabat sebagai hari yang ketujuh, hari kudus Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam kitab Kejadian, seterusnya sampai dalam Perjanjian Baru, tidak pernah berubah. Yang menjadi pokok permasalahan selalu antara Yesus dan orang Yahudi adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Pada waktu Tuhan Yesus pada hari Sabat mengatakan boleh menyembuhkan orang sakit, bahkan ia menyembuhkan orang sakit pada hari itu, bagi orang Yahudi, Yesus telah merusak hari Sabat. Padahal Yesus sedang memberikan kepada mereka pengertian yang sebenarnya tentang bagaimana atau apa makna dari hari Sabat itu. Hari Sabat itu adalah hari yang memberikan kelegaan. Bagi mereka lebih baik orang itu jangan ditolong. Kalau ada yang sakit lebih baik jangan ditolong kalau itu hari Sabat. Tapi bagi Yesus, sebagaimana ia katakan dalam Matius pasal yang ke-12, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kata meniadakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18 bisa juga diterjemahkan sebagai kata memerdekakan, membebaskan. Seperti kalau ada tali yang terikat, kita boleh menguraikan akan tali yang terikat tersebut. Jadi waktu dikatakan meniadakan hari Sabat, dari sudut pandang Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberikan makna yang sebenarnya tentang hari Sabat, supaya jangan sampai hari Sabat itu menjadi hari beban di mana orang betul-betul sangat kaku, tidak bisa berbuat apa-apa, mau bergerak sedikit dikatakan kamu salah, lalu kemudian kamu tidak boleh mengobati yang sakit, kalau kamu sakit gigi nggak boleh taruh obat, mesti pakai cara-cara tersendiri, nggak boleh bawa sapu tangan sekalipun kamu lagi pilek, jalan tidak boleh lebih dari 1 mil contohnya. Lalu kemudian ada begitu banyak peraturan yang membuat hari Sabat itu seperti sebuah penjara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan makna sebenarnya dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, pada waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret, sebagaimana kebiasaannya pada setiap hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat dan berbakti di sana. Ia membaca dari kitab Yesaya dan disebutkan di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berbuat baik pada hari Sabat,
membawa sukacita bagi orang yang sudah hidup dalam kepahitan selama 38 tahun, atau menyembuhkan seorang yang buta di dalam Yohanes pasal yang ke-9, yang buta sejak lahirnya, ia sembuhkan pada hari Sabat. Ia tidak menggantikan kekudusan hari Sabat dari hari yang ke-7 kepada hari apapun saja dalam satu minggu, tetapi ia sedang memberikan makna yang sebenarnya tentang apa atau bagaimana sebenarnya atau semestinya umat-umat Allah itu bersukacita, berbakti, dan menguduskan hari Sabat, selain mereka dengan teratur sebagaimana kebiasaan Yesus berkumpul dan berbakti kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Terima kasih.